Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Look at the stars, look how they shine for you. Kami dari kelompok fisika akan menjelaskan tentang pemanasan global. Berikut ini anggota-anggotanya. Nah, ini rumusan masalah yang akan kita bahas di pemanasan global ini. Sekarang, lanjut aja ke pembahasan. Pemanasan global, global warming atau disebut perubahan iklim, adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata udara, atmosfer, laut, dan daratan bumi. Penyebab utama yang menimbulkan pemanasan iklim pada saat ini ialah pencemaran gas rumah kaca. Pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, bensin, dan solar ialah pemasok terbesar dari pencemaran ini. Beberapa faktor tambahan lainnya ialah seperti sejumlah praktik pertanian tertentu, proses industri, dan pembunuhan hutan. Adanya gas-gas hasil pembakaran bahan bakar fosil tidak lepas dari aktivitas manusia. Contohnya ialah penggunaan kendaraan motor yang berlebihan, penggunaan listrik berlebihan, dan sampah. Nah, sekarang kita akan membahas efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu sendiri merupakan suatu proses yang menyebabkan adanya pemanasan global. Nah, apa sih efek rumah kaca itu? Efek rumah kaca adalah sebuah istilah untuk menggambarkan kondisi bumi yang memiliki efek seperti rumah kaca di atas. Panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Gas-gas di atmosfer seperti CO2 atau karbon dioksida bisa menahan panas matahari yang mengakibatkan panas matahari terperangkap di atmosfer bumi. Gas-gas itu diperlukan agar bumi tidak terlalu dingin. Namun, sejak terjadinya revolusi industri, gas-gas berbahaya lainnya kian bertambah di atmosfer. Untuk prosesnya, yaitu gas-gas emisi yang ada di bumi yang bisa menyebabkan efek rumah kaca keluar dan membentuk lapisan yang menyelimuti bumi. Apabila gas efek rumah kaca tersebut lepas, partikelnya mampu naik hingga lapisan troposfer. Kemudian terbentuklah lapisan yang menyelimuti bumi. Energi-energi yang memantul lagi ke bumi. Pada prosesnya, panas bumi kembali masuk yang mengakibatkan suhu bumi menjadi naik, lalu akhirnya menghangat. Dan proses tersebut bisa menghasilkan yang namanya global warming atau pemanasan global. Nah, selanjutnya masih berkaitan dengan yang terjadi di atmosfer, yaitu penipisan lapisan ozon. Nah, sebelumnya lapisan ozon itu merupakan wilayah konsentrasi tinggi ozon di stratosfer. Jaraknya 15 hingga 35 km di atas permukaan bumi. Ozon sendiri memiliki peran penting, yaitu sebagai lapisan yang melindungi kita dari radiasi UV atau ultraviolet matahari. Nah, sekarang ini ozon itu makin menipis karena banyaknya aktivitas manusia yang menghasilkan gas-gas emisi yang mengakibatkan bertipisnya lapisan ozon. Nah, prosesnya itu berawal dari adanya emisi molekul gas yang mengandung klor dan brom yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia dan proses alamiah. Akibat pergerakan udara, molekul gas akan terbawa di atmosfer yang lebih tinggi dan mencapai stratosfer. Di lapisan stratosfer, radiasi matahari memecah molekul gas yang mengandung klorin atau bromin dan memecah ikatan gas lain di atmosfer termasuk ozon, sehingga mengurangi konsentrasi ozon di stratosfer. Emisi karbon adalah gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran senyawa yang mengandung karbon seperti CO2, solar, LPG, dan bahan bakar lainnya. Dalam arti sederhana, emisi karbon adalah pelepasan karbon ke atmosfer. Emisi karbon disebabkan oleh aktivitas pembakaran senyawa-senyawa yang mengandung karbon. Jejak karbon berasal dari jejak ekologis yang merupakan ukuran dampak terhadap lingkungan yang dinyatakan sebagai jumlah lahan yang dibutuhkan untuk mempertahankan sumber daya alam. Emisi karbon juga disebabkan karena pembakaran bahan bakar fosil di bidang manufaktur, pemanasan, dan transportasi, serta emisi yang diperlukan untuk menghasilkan listrik untuk keperluan barang dan jasa yang dikonsumsi. Emisi karbon berdampak terhadap perubahan iklim global. Beberapa studi penelitian emisi karbon telah menarik perhatian para peneliti karena iklim global yang berubah dengan cepat. Emisi karbon dapat dikurangi dengan menggunakan sumber energi yang terbarukan untuk menghasilkan listrik yang dibutuhkan. Kemudian ada dampak dari pemanasan global itu sendiri. Pertama, mencairnya lapisan es, iklim jadi tidak stabil, perubahan pola curah hujan, naiknya permukaan air laut, gangguan ekologi, kebakaran hutan, dan kerusakan pada ekosistem laut. Salah satunya yaitu rusaknya terumbu karang. Dan yang terakhir ada upaya-upaya untuk mengurangi atau mencegah pemanasan global. Pertama, gunakan transportasi umum dan sepeda.
Minimalkan penggunaan peralatan yang menggunakan CFC, salah satunya adalah AC. Matikan perangkat elektronik saat tidak terpakai, hemat air, reduce, recycle, menanam pohon atau reboisasi, kampanyekan menjaga alam dan lingkungan, dan menjadi vegetarian, yaitu mengurangi makanan-makanan yang berbahan daging. Negosiasi Iklim ke-21 atau COP21 dari Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim UNFCCC telah berlangsung di Paris pada 30 November hingga 13 Desember 2015. Pertemuan ini adalah pertemuan bersejarah yang menyepakati kesepakatan yang mengikat legally binding. Ini adalah kesepakatan yang mengikat pertama sejak Protokol Kyoto yang lahir pada pertemuan COP ketiga. Butir-butir kesepakatan Paris disebut Kesepakatan Paris untuk Perubahan Iklim. Kesepakatan Paris bertujuan untuk menghentikan suhu pemanasan bumi tidak lebih dari 2 derajat Celcius, dan untuk itu setiap negara perlu memasukkan komitmen mengenai beberapa banyak emisi karbon dioksida yang akan dikurangi. Kesepakatan Paris didukung sedikitnya 195 negara, termasuk 2 negara produsen emisi karbon terbesar dunia yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok. Nah, itu tadi merupakan penjelasan pemanasan global dari kelompok kami. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa.